anak ya gitu. Terus juga begitu meriah, penontonnya juga banyak. Pokoknya seneng banget. Tuh, lagi makan. Ya, aku boleh ke atas udah di baju. Gue udah tau lu mau nanya apa. Wawancara. Gak, gue tau lu mau nanya apa. Aku tahu kamu mau nanya apa. Gak. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Kalian baju ini cakep bener sama Bro, pakai Messi. aku ganti baju dulu ya. Mau buka ininya dulu sebentar. Oh iya sudah. Sendiri bang. Kayak waktu itu ada yang cewek ya. Udah enggak. Yang udah enggak ada lagi ya? Virus kak gitu. Siapa ya namanya? Jadi lipstick semenjak ketemu sama Linda. Ketemu sama Linda. Ini lip balm. Oh, berwarna. Jadi dia jadi lipstick. Melihat kemeriahan HUT MNC 33 tadi. Seru banget ya, bertabur bintang, semua ada. Terus ada juga apa namanya, tampilan-tampilan ibu dan anak, orang tua, intinya orang tua dan anak ya gitu. Terus juga begitu meriah, penontonnya juga banyak. Pokoknya seneng banget sih ngeliatnya. Boleh greeting HUT MNC Oke, untuk MNC selamat ulang tahun. Ulang tahun ke berapa? 33. Oke. Untuk MNC selamat ulang tahun yang ke-33 tahun. Semoga semakin sukses dan jaya. Apa sedikit Ya. update kesehatan Kaslo nih kayaknya semakin membaik. Iya, alhamdulillah sekarang Sony semakin membaik. Terus juga semuanya udah semakin lancar. Cuma tinggal capek yang terlalu berlebih aja yang nggak boleh. Secara fisik, fisik semuanya bagus, alhamdulillah. Udah nggak ada lagi yang pincang-pincang, semuanya udah berangsur membaik. Cuma tinggal mental nih, karena ditinggal sama almarhumah mamanya yang masih belum kembali banget, itu kan wajar ya. Jadi memang butuh proses dan di sini aku dan keluarga berusaha memberikan semangat gitu. Berarti masih kalau misalkan galau gitu bisa dibilang down juga nggak sih? Mempengaruhi juga nggak sih? Mempengaruhi karena proses penyembuhan stroke itu kan mempengaruhi, kita nggak boleh stres, nggak boleh pikiran. Tapi kan dengan adanya orang tuanya yang tiba-tiba meninggal itu kan kita nggak bisa melarang gitu kan. Itu kan ibaratnya sesuatu hal yang memang udah aku biarin dia ngerasain, meluapkan semua rasa yang memang ada gitu. Karena ini adalah sebuah proses di mana ya kehilangan orang tua yang itu nggak bisa kita balikin lagi gitu kan. Jadi kasih dan cintanya itu kan nggak pernah habis gitu. Jadinya aku memperbolehkan dia menikmati segala emosi yang ada, tapi di sini aku sebagai istri memberikan semangat dan support buat dia gimana caranya dia terhibur, bawa dia jalan-jalan, bikin dia ketawa, ngelucu, nonton, nge-mall, semuanya aku lakuin gitu. Kemarin juga sempat nyakar juga ya Pak?
Sempat sempat, jadi memang kita sering banget nyekar dan kebetulan pemakamannya itu kan, satu sama maksudnya di wilayah yang sama dengan almarhum papaku. Jadi itu pun nggak kita duga kok bisa satu wilayah gitu dan jadinya pas habis nyekar mama gitu ngerapi-rapihin, dari ininya mama terus ke papaku, selalu kayak gitu. Beberapa foto juga udah nggak pakai penyangga leher itu, Ya, penyangga leher ya. itu mungkin. Penyangga leher itu udah nggak perlu dipakai sering-sering, masih butuh dipakai jika diperlukan karena memang ditakutkan posisinya itu terlalu ke depan gitu. Jadi dia tuh nggak boleh terlalu begini. Nah itu membantu Sony biar tetap begini dulu. Tapi memang sudah intensitasnya sudah semakin berkurang, udah nggak seperti kemarin-kemarin lagi. Jadi udah boleh banyak dilepas. Sekarang treatmentnya apa sih? Mungkin masih terapi juga dan lain-lain. Treatmentnya sekarang masih check up ke dokter, terus juga obat-obatannya masih banyak yang harus diminum. Terus juga untuk terapi-terapinya kita lakuin dan sampai sekarang progres dan perkembangannya bagus. Cuma dokter menyarankan tidak boleh stres dan sedih gitu. Kalau bisa dijaga moodnya. Tapi ya yang tadi aku bilang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba itu terjadi kan. Sekarang sebagai pasangannya aku berusaha memberikan yang terbaik, membuat dia ceria, menghibur dia itu. Abang pas udah ngomong pas Ade dia udah Iya, dewasa sekali. Masya Allah banget. Kalau abang sih dia tuh kalau sama ade nggak pernah berantem. Berantem tuh gini, suka kesel sama adenya nangis karena digangguin. Iya, jadi dia oh itu ade tuh gitu. Tapi dia nggak bales. Jadi dia anak yang baik banget, dia nggak bales adiknya. Tapi dia nggak suka ngerekek sama mami, mami aku nggak digangguin gitu kan. Nah tapi dia nggak ngebales adiknya dan dia tetap sayang gitu. Dan apa ya kalau bisa dibilang kalau bisa disuruh bantuin dia bantuin, abang jagain adik dulu, mami mau ini, dijagain, digendong, diempok-empok, kadang disuapin adiknya, diajak main walaupun suka disengin adiknya tetap dia mau main sama adiknya, abis nangis main lagi tuh dia juga mau gitu. Dia emang abang tuh sesayang itu sama adiknya dan memang rasa cintanya dia terhadap adik, orang tua dan orang-orang di sekelilingnya itu luar biasa karena kan kita tanamkan gitu. Apa yang kita lakukan terhadap anak itu akan tercermin ke dia juga gitu. Jadi kita berusaha sebagai orang tua itu memberikan contoh yang baik buat dia juga. Ini bisa dibilang nyontoh Sony, kayak pas bisa gantiin Sony juga nggak sih? eh Dia itu eh, apa ya bisa dibilang memang banyak mencontohkan Sony. Kenapa? Karena apa yang dia melihat bagaimana dedinya memperlakukan mami, memperlakukan adik-adiknya. Jadi kasih sayang itu kan dia ngelihat gitu yang tadi aku bilang bahwa anak itu cerminan orang tua. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya itu akan nyangkut ke anaknya. Nah itu adalah salah satu pembuktian bahwa apa yang kita lakukan itu berhasil gitu. Dan ini perjuangannya masih panjang. Kita sebagai orang tua juga belajar, anak-anak juga masih belajar, sama-sama belajar karena orang tua itu buat aku bukan ngajarin anak aja, tapi orang tua juga harus mengupgrade diri, gimana caranya kita juga belajar untuk ngedidik anak kita nanti ke depannya, karena kan umurnya mereka akan semakin bertambah dan berarti pelajaran yang harus kita lewati akan semakin banyak gitu. Kak, kakak doanya dong buat Ibel kemarin nikah. Untuk Ibel happy selalu sampai kakek nenek, sehidup sesurga, bahagia bersama suami tercinta itu. Udah ya. Hadir gimana? Apa nanti nyomblangin? Oh loh, Bener nggak sih udah nyomblangin? doain aja yang terbaik buat Ibel ya. Itu kan udah jodoh dari Allah juga ya. Takdir dari Allah seperti itu. Jadi didoain dia sekarang bahagia. Jadi itu cukup. Oke, dadah sayang. Tinggal di kajian bener nggak sih? Dadah, udah ya.